sarjana gitu, Pak. Yang kedua, ya, di sidang KIP tanggal 18 November 2025, pihak termohon di sini itu pihak Polda Metro Jaya kan ditanyakan oleh hakim. Barang bukti yang disita apa? Barang bukti yang kami sita adalah transkrip nilai sarjana muda untuk keperluan yudisium sarjana muda. Pertanyaannya, kalau barang bukti yang disita adalah hanya 2 itu, lalu kenapa Jokowi memiliki ijazah sarjana penuh? Tidak ada konsekuensi. Mungkin konsinyasi. Oke, itu yang kita akan ikuti untuk agenda sidang pada hari ini. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan hasil dari pemeriksaan setempat, kemudian juga hasil daripada hal-hal yang tidak kita dapatkan pada sidang sebelumnya. Hari ini saya bawakan buku juga, bukan saya. Ini adalah buku baru terbit ya, baru aja terbit, masih hangat nih buku ini sebenarnya. Dan ini banyak dicari-cari. Iya. Ternyata penulis ini ya. Ternyata inilah bagian daripada satu lagi ya yang menjadi materi yang Bestseller nanti. ini jadi bestseller saya pikir karena dibutuhkan Gibran Endgame yang tentunya buku ini sangat ditunggu-tunggu oleh sebagian besar masyarakat kita untuk mengetahui siapa sebenarnya Gibran wakil presiden kita saat ini. Dari saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke Bandrismo ya, yang meneliti langsung ijazah itu. Meskipun mereka ini kita Dua-dua, Bang. Oh, dua-duanya. Saya Bandrismo. Iya, saya memberikan beberapa sedikit klarifikasi, Bang, ya, tambahan. Bahwa ada beberapa profesor yang sekarang aktif di UGM ya, pada tahun 80-an ya sampai tahun 86 itu ada 3 evaluasi jenjang akademik. Ya, ada 3 jenjang evaluasi akademik. Yang pertama 2 tahun pertama atau 4 semester pertama. Itu kalau IPK-nya di bawah 2 atau mepet 2 itu bukan di DO gaya UGM, tetapi diminta secara sukarela untuk mengundurkan diri. Ya. Jenjang yang kedua, evaluasi kedua adalah sarjana muda, berarti 6 semester pertama. Nah, kalau di situ IPK-nya juga mepet-mepet 2, maka tidak boleh melanjutkan ke jenjang sarjana penuh. Dan diminta gaya UGM untuk stop di sarjana muda saja. Baru ketika IPK-nya tinggi ya, cukup tinggi, mungkin di atas 2,5 ya, maka dia bisa melanjutkan ke sarjana penuh. Jadi ada 3 evaluasi akademik, 3 jenjang evaluasi akademik pada saat itu berlaku. Pada saat itu bisa orang berhenti di 4 semester pertama atau hanya sampai sarjana muda, meskipun dia terdaftar sarjana gitu, Pak. Yang kedua, ya, di sidang KIP tanggal 18 November 2025, pihak termohon di sini itu pihak Polda Metro Jaya kan ditanyakan oleh hakim. Barang bukti yang disita apa? Barang bukti yang kami sita adalah transkrip nilai sarjana muda untuk keperluan yudisium sarjana muda. Pertanyaannya, kalau barang bukti yang disita adalah hanya 2 itu, lalu kenapa Jokowi memiliki ijazah sarjana penuh? Maka tidak konsisten apa yang disita dengan apa yang diklaim sebagai barang bukti ijazah otentik atau identik ijazah sarjana penuh. Sementara yang dipunyai adalah transkrip nilai sarjana muda untuk keperluan yudisium sarjana muda. Di samping itu juga yang lain, pihak UGM ya, sengaja atau tidak sengaja tidak melakukan investigasi. Apakah Joko Widodo pernah melakukan KKN di Desa Kotoyan? Karena apa yang kami temui adalah bahwa orang-orang yang ada di Desa Kotoyan tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kecuali satu saksi, dan itu pun anak kepala desa dulu. Kepala dusun yang katanya diklaim Jokowi melakukan atau menempuh KKN di Desa Kotoyan ya, dusun 1. Kita tanyakan kepala dusun satunya juga menghindar. Kami tidak mau terlibat. Bayangkan seharusnya ya, kalau ada seseorang
apalagi presiden menempuh KKN di situ. Bukan hanya bangga, mungkin dibuat prasasti di sana. Saya saja, ya, seorang rakyat jelata, warga biasa. Baru-baru ini saya ke desa Kepil, Kabupaten Wonosobo, tempat saya KKN, dan banyak orang kenal. Mereka mengenal saya dan memori-memori apa yang saya lakukan di sana, dan tidak ada rasa takut kalau benar-benar kita menuntaskan KKN di tempat kita. Oleh karena itu, sebenarnya UGM sendiri yang harus memverifikasi benar tidaknya Joko Widodo menempuh KKN di Desa Ketoyan tersebut. Belum lagi tentang transkrip nilai yang ditunjukkan oleh Dirtipidum pada saat konferensi pers, ya, Brigjen Juandani tanggal 22 Mei 2025, ditampilkan di situ transkrip nilai tanpa otoritas dekanat sama sekali. Tidak ada nama dekan, tidak ada nomor induk pegawainya, tidak ada tanda tangan basah, tidak ada stempel. Di sini harusnya dikupas semua itu, Bang, di sidang KIP ini. Nanti kita akan saksikan, ya. Selanjutnya untuk sesi kedua, saya akan menjadi saksi sebagai penulis, ya. Ini buku Gibran Endgame. Saya sebagai penulis akan memberikan kesaksian terkait dengan analisa anatomi kurikulum, silabus maupun capaian pembelajaran tentang apa yang ditempuh Gibran, ya, kajian akademik plus wawancara dengan Dr. Eko Susanto, sekretaris Dikdasmen, yang menyatakan setelah Gibran menempuh secondary 3 dan secondary 4 di Orchid Park Secondary School, yang saya tanyakan ekivalen ke pendidikan Indonesia adalah kelas 10 atau kelas 1 SMA. Dia melanjutkan, melompat ke UTS Insearch, menempuh diploma, dan itulah yang disebut disetarakan dengan ijazah SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan. Dan itu saya bantah di sini melalui kajian kurikulum, silabus maupun capaian pembelajaran. Gitu, Oke, teman-teman, karena sudah mulai sidang dalam, kita masuk ya ke ruang persidangan untuk kita lanjut. Oke. Sebentar kita, apa yang terjadi dalam, kita jelaskan lagi nanti sebentar. Oke? Karena itu sudah terbuka. Tidak akan mungkin ada tertutup, kalau tertutup berarti dia bukan lembaga terbuka. Oke, makasih. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.